kita sedang menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama yang dalam hal ini badan sertifikat halal. Nah, tahun 2024 seluruh produk makanan dan minuman ini harus mempunyai sertifikat halal. Nah, kami sudah berkomunikasi, tinggal kita menunggu waktu dan support dari unit Pak Ivan ini yang kita harapkan sehingga proses pelayanan sertifikat halal ini bisa dilakukan secara online. Selain itu, kita juga sedang melakukan penguatan terhadap BUMDes. Antara lain seperti yang kita tempo hari di Badung, ada satu BUMDes yang sudah menyalurkan kredit ultramikro. Nah, ini kita satu-satunya di Indonesia dan pertama untuk BUMDes. Nah, model ini kita akan kembangkan ke BUMDes yang lain, khususnya BUMDes yang sudah berbadan hukum, termasuk juga BUMDes bersama LKD. Nah, itu. Selain itu kami mumpung ini kesempatan Pak Teguh menyampaikan ke publik bahwa BUMDes mendapat kepercayaan untuk mengelola listrik desa. Jadi BUMDes di Indonesia Timur, khususnya di Sumba, menjadi pilot project untuk mengelola PLTS DAK fisik. Ya, mudah-mudahan pilot project ini sukses sehingga bisa tahun 2024 bisa meluas. Ya, banyak hal yang kita lakukan memang belum sampai kedengaran oleh publik. Oleh sebab itu media-media semacam ini kita manfaatkan. Baik, kembali ke topik utama. Pemeringkatan ini sebagaimana amanah PP 11 dan Permendesa nomor 3 harus kita lakukan setiap tahun. Jadi pada bulan Februari ini adalah periodisasi penerbitan atau perankingan atau pemeringkatan dari BUMDes. Nah, pemeringkatan ini kita lakukan misalkan tahun 2023 ini adalah data yang kita kumpulkan tahun 2022. Jadi kinerja tahun 2022 kita ukur di tahun 2023. Periodisasinya tiap Februari. Periodisasinya tiap Februari. Nah, pemeringkatan ini adalah satu cara kita untuk mengukur kinerja atau mengukur kemajuan BUMDes, ya, pada periode tertentu, ya, bahasanya 1 tahun, periode 1 tahunan. Nah, apa yang menjadi perhatian terhadap pemeringkatan? Ada 7 hal, 7 aspek, yaitu kelembagaan, kemudian manajemen, kemudian usaha, berikutnya adalah kerjasama atau kemitraan, berikutnya adalah perkembangan aset dan permodalan, kemudian aspek administrasi pelaporan, dan keuntungan atau manfaat bagi desa dan masyarakat. Nah, 7 aspek ini kemudian kita turunkan ke dalam variabel dan indikator. Misalkan kelembagaan. Kelembagaan ini kita ukur dengan status badan usaha, status badan hukum. Jadi dalam metode pemeringkatan yang kita peringkat adalah BUMDes dan BUMDesMai yang sudah berbadan hukum. Jadi ini menjadi perhatian kita. Yang kita berikan peringkat adalah BUMDes atau BUMDesa yang sudah berbadan hukum.
Nah, karena sudah berbadan hukum, maka indikator kelembagaan seperti anggaran dasar, ketersediaan anggaran rumah tangga, struktur organisasi sudah kita tidak melihat lagi. Kita tidak lagi, yang penting sudah badan hukum itu sudah melampaui penilaian-penilaian yang termasuk di dalam aspek kelembagaan. Hal-hal yang belum di kelembagaan seperti sarana prasarana ini menjadi satu ukuran yang kita lihat. Jadi semacam bagaimana kita melihat ketersediaan kantor, kemudian ketersediaan personil, itu menjadi ukuran kemajuan. Jadi makin lengkap strukturnya, makin lengkap sarana prasarananya, maka secara kelembagaan BUMDes atau BUMDesem ini sudah mengalami kemajuan. Kemudian pada aspek manajemen juga demikian. Pada aspek manajemen ini bagaimana pengelolaan organisasi, apakah ada SOP. Semakin lengkap SOP, maka BUMDes atau BUMDesma ini semakin maju. Ya. Kemudian juga pemanfaatan teknologi pada aspek manajemen, ya. Kemudian pada aspek teknis, itu makin tinggi pemanfaatan teknologinya, makin maju BUMDes atau BUMDes yang bersangkutan. Kemudian aspek unit usaha yang kita ukur misalkan standarisasi. Jadi semakin banyak standar yang dimiliki, semakin banyak omset, perkembangan omsetnya, semakin tinggi perkembangan labanya. Ya, kemudian semakin rendah tingkat NPL bagi usaha keuangan. Ya. Kemudian semakin beraneka ragam kelengkapan yang dimiliki oleh unit usaha pariwisata misalkan. Ini adalah semakin itu dimiliki maka semakin maju BUMDes atau BUMDes yang bersangkutan. Aspek kerjasama. Aspek kerjasama itu meliputi aspek kerjasama antar badan usaha, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga non-bisnis. Ya. Semakin beraneka ragam, semakin banyak kerjasama, maka BUMDes ini bisa dikatakan semakin maju. Aspek berikutnya, aspek aset permodalan demikian, kita ukur perkembangannya. Makin cepat, makin besar asetnya, ya, makin cepat pertumbuhan permodalannya. Nah, ini menjadi BUMDes itu semakin maju. Termasuk juga benefit ke pemerintah, desa, dan masyarakat. Kita mengenal ada financial benefit dan social benefit. So, financial benefit lebih pada berapa kontribusi desa terhadap BUMDes terhadap desa. Makin tinggi, ya, maka bisa dikatakan BUMDes ini semakin statusnya semakin maju. Sampai juga manfaat bagi masyarakat, bagaimana BUMDes ini bisa menstimulasi kegiatan ekonomi, bisa menyerap tenaga kerja. Ya. Semakin besar apa yang dilakukan BUMDes dalam penyerapan tenaga kerja, semakin besar dia bisa menstimulasi kegiatan usaha-usaha ekonomi masyarakat pada skala-skala rumah tangga maupun kelompok di desa, maka dia sudah bisa dikatakan BUMDes yang maju. Nah, pemeringkatan ini ada 4 skala, yaitu perintis, pemula, kemudian berkembang dan maju. Nah, metode perhitungan dari indikator yang kita turunkan, kemudian kita berikan skor, dan total skor itu akan kita klasifikasikan ke dalam 4 klasifikasi pemeringkatan.